Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Ini orang itu kalau amalannya tidak makbul, ini yang bahaya. Kelihatannya juga sudah rajin amal, tahu-tahu kok belok. Itu sebetulnya rajin fima yarahun nas, menurut pandangan manusia. Tapi hatinya itu sebetulnya belum beramal sungguhan. Sebagaimana yang dikatakan para ulama, itu iblis sudah beribadah ribuan tahun. Kok kemudian dia ini dilaknat nyeleweng itu. Itu kelihatannya saja iblis itu ibadah itu kelihatannya saja. Di pandangan makhluk, di pandangan malaikat, iblis itu pokoknya karkun kuat gitu ya. Orang pandai, makhluk yang bagus itu di pandangan makhluk-makhluk yang lain, tapi sebetulnya dalam hati dia ini sudah menyimpan kekufuran tadi, tapi belum tampak gitu kan. Belum tampak. Maka diceritakan dalam satu riwayat ketika Allah SWT menciptakan Adam alaihissalam, maka masih berbentuk tanah liat, sudah dibentuk tapi belum dikasih nyawa, maka ditaruh di surga. Maka iblis itu melihat jasad Adam yang belum bernyawa tadi itu. Ini waktu itu iblis masih hebat itu. Maka heran iblis ini makhluk apa, kok bentuknya kok aneh sekali, indah sekali ya. Maka iblis tadi masuk di perutnya Adam itu. Waktu itu belum ditaruh nyawa ya. Dia masuk ke perutnya, masuk ke hidungnya, kok dalamnya kok bolong semua katanya dia. Wah, ini nggak ada kekuatannya ini. Maka iblis itu berpikir saat itu, Allah menciptakan makhluk seperti ini mesti ada maksudnya ini. Pokoknya nanti kalau dia diangkat oleh Allah melebihi derajat saya, awas ya. Pokoknya saya nggak mau. Jadi waktu dia masih kelihatan baik itu pun sebetulnya dia ini sudah nggak baik. Dia ini sudah nggak baik sebetulnya, cuman belum ketahuan gitu loh, belum ketahuan. Ya, ketika ada ujian disuruh sujud kepada Adam, baru boroknya kelihatan bahwa sebetulnya dia ini ibadah siang dan malam tadi hanyalah untuk mencari pangkat saja, bukan mencari ridho Allah SWT. Belum ditampakkan oleh Allah. Setelah ada ujian baru tampak. Maka kita ini merenung, kita lihat hati kita sendiri. Nah, sebetulnya saya ini ibadah ngaji ini untuk apa tuh sebetulnya? Apa sudah betul-betul karena Allah? Apa sudah betul-betul untuk mendapatkan akhirat? Direnungi. Kalau tidak, bahaya ini. Nanti kalau dalam suasana lain bisa nyeleweng. Nah, di pondok memang diuber-uber, kalau nggak sholat diuber-uber ya semua tampak rajin semua. Coba nanti kalau di luar bagaimana? Kalau di bis bagaimana? Di kereta api bagaimana? Kalau di warung bagaimana? Kalau tidak ada orang bagaimana? Kalau di rumah bagaimana? Ya, maka mumpung ujian-ujian itu belum terjadi pada diri kita, maka kita ini harus senantiasa persiapan. Di antaranya adalah dengan menjaga sholat jamaah, jangan ketinggalan takbiratul ula. Ditambah lagi doa-doa, ya Allah jagalah aku sampai akhir hayat, jagalah imanku, jagalah amalku, jagalah diriku sampai akhir hayat sehingga dapat ridhomu. Ini penting sekali. Dan orang itu kalau istiqomah dalam satu amalan yang terus menerus, nanti satu saat itu pasti Allah akan kasih kefahaman-kefahaman, kasih pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan dia ini paham bahwa ini penting. Kalau orang itu tiap hari ke sawah, lama-lama dikasih keyakinan oleh Allah bahwa sawah itu penting.
Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, kalau sudah dibuat dengan terus-menerus, lama-lama Allah tampakkan kepentingannya. Begitu juga agama, kalau kita buat dengan terus istiqomah, nanti Allah SWT akan tampakkan kepentingannya, keagungannya, kemuliaannya, barokahnya itu Allah akan tampakkan. Saya hari ini kok sumpek aja. Oh iya, tadi saya ketinggalan sholat jamaah tadi. Makanya sumpek terus hari ini saya. Doakanlah santrimu menjadi yang